Hai, gue Aldi. Di episode bermalam kali ini gue akan membahas kisah keluarga Small. Buat kalian yang suka konten seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar kalian gak ketinggalan video-video gue selanjutnya. Buat kalian yang mau request atau mau bercerita tentang pengalaman berhantu kalian juga bisa kirim lewat email atau lewat DM yang ada di deskripsi di bawah. Oke? Dari tahun 1974 sampai 1987, keluarga ini mengklaim bahwa mereka selalu dihantui. Kisah mereka itu pun menarik perhatian media untuk menghasilkan beberapa artikel yang diterbitkan menjadi buku, film, bahkan di TV-TV, dan paranormal pun tertarik gitu, akan pengen mencoba menelusuri apa yang terjadi sama kisah keluarga ini gitu. Contohnya seperti paranormal terkenal yaitu si Ed sama Lauren Warren. Kisah berawal pada saat mereka pindah di West Pittston di Pennsylvania. Setelah pindah di rumah itu, akhirnya mereka mencoba untuk merenovasi ulang. Mereka mencoba mengecat ulang dan memperbaiki. Namun saat itulah aktivitas menyeramkan dimulai. Beberapa saat setelah renovasi, rumah itu seakan nggak mau direnovasi gitu. Kayak ada aja hal yang janggal. Hasil renovasi yang habis dikerjain nih, terus tahu-tahu dihancurin lagi gitu. Kan aneh ya? Contohnya itu kayak wallpaper dinding yang tiba-tiba tuh terkelupas, terus kayak bau-bau yang aneh. Ada juga yang tadinya udah dicat jadi retak lagi gitu. Sampai pada saat suara-suara itu, teriakan terus ketawa itu hampir di setiap sudut rumah itu kedengeran gitu. Ya mau gimana pun karena mereka baru pindah di situ kan. Ya mau nggak mau mereka harus berjuang. Terus akhirnya si Jack ini itu dipromosikan di pekerjaannya dan merangkap sebagai pelatih tim softball si putrinya. Sedangkan si Janet ini itu sedang hamil dan dia membantu para kelompok momudi gitulah di sekolah, di sekolah menengah setempat di daerah situ gitu. Nggak lama saat keluarga itu berjuang mati-matian, terus ya berjuang untuk melawan itu semua buat memenuhi kebutuhan juga, sampai akhirnya si Mary, ini ibunya si Jack, menderita serangan jantung. Nah sementara itu hantu-hantu yang ada di rumahnya itu makin aneh gitu. Mary sama si Janet ini mengaku pernah dengar suara-suara saling memanggil satu sama lain. Kayak contohnya Janet ini ngira dia tuh ngedenger ibu mertuanya ini manggil si Janet ini. Sementara si Mary ini juga sama. Dia juga ngira dia ngedenger Janet itu manggil si Mary ini. Nah sementara si Mary ini ngira juga kalau dia itu denger Janet sama si Jack ini lagi bertengkar gitu. Sampai keluar kata-kata ya serapahnya lah. Hantu-hantu itu pun masih ada dan berkeliaran di sekitar rumah. Janet mengatakan dia dihampiri di tengah malam oleh makhluk halus yang mengganggu dia saat dia tidur. Kemudian Jack ini berbaring di tempat tidur dengan Janet. Kemudian dia ngedengar nih seseorang berbisik seperti kayak wanita muda. Ketika dia berbalik menghadap istrinya, dia melihat sosok bayangan berlari menaiki kakinya. Setelah malam itu kehidupan di rumahnya ini semakin kacau. Sebuah lampu jatuh dari langit-langit nggak kena salah satu anak perempuannya karena benturan itu. Anjing keluarga mereka pun sampai terlempar ke dinding. Janet berkata bahwa dia dijemput oleh kehadiran yang nggak terlihat. Bahkan tetangganya sendiri lapor dengar suara teriakan dari rumah keluarga tersebut. Padahal keluarga mereka tuh lagi keluar gitu. Tapi tetangganya tuh dengar kalau di rumahnya itu ada suara teriakan. Aneh kan? Keluarga Small ini akhirnya ngundang si paranormal, si Ed sama si Lauren Warren ini. Dan setelah memeriksa rumahnya, Lauren Warren ini melakukan beberapa ritual paranormalnya. Dia akhirnya nyimpulin bahwa ada 4 roh yang ada di rumah keluarga tersebut. Yang pertama, seorang wanita tua yang bisa dibilang baik atau nggak melukai sama sekali. Yang kedua, seorang gadis muda dan bisa dibilang yang ini tuh kejam gitu, jahat lah. 3, seorang pria yang pernah ada di rumah itu terus meninggal di rumah itu. Dan yang keempat ini bisa dibilang yang paling kejam, soalnya dia pegang kendali roh-roh lain buat ngancurin keluarga ini gitu selama 13 tahun terakhir sejak mereka pindah di rumah itu. Udah cukup lama kan berarti keluarga mereka tinggal di situ.
Udah selama 13 tahun pengusiran sama baca-baca doa tuh udah dilakuin, tapi ya tetap aja roh-rohnya tetap di situ gitu, nggak mau pindah, tetap tinggal di situ. Sampai pada akhirnya tahun 1987 keluarga mereka memutuskan untuk meninggalkan rumah tersebut. Ya gimana sih, lama-lama kan ya nggak betah juga gitu tinggal yang di rumah bareng sama hantu gitu. Ya nggak nyaman sih, digangguin terus tiap hari selama 13 tahun lah gitu kan. Gila. Nah 2 tahun kemudian pengusiran setan yang udah disetujui sama gereja setempat gitu akhirnya dilakukan di rumah itu. Semua properti yang ada di rumah udah kosongin sebelum melakukan aktivitas pengusiran itu. Jadi nih sebelum melakukan pengusiran itu, semua barang benda yang ada di rumah itu udah diambil, udah dikosongin gitu lah, benar-benar kosong. Jadi rumah itu benar-benar kosong, nggak ada sama sekali benda apapun. Nah, barulah dilakukan pengusiran di situ. Dan itulah kisah dari keluarga Smul. Buat kalian yang suka konten seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar kalian nggak ketinggalan video-video gue lainnya. Dan jangan lupa, buat kalian yang mau request atau mau bercerita tentang pengalaman berhantu kalian, kayak mungkin dulu pernah ngalamin hal-hal yang aneh, bisa kalian kirim lewat email atau DM yang ada di deskripsi di bawah. Oke? Ciao.